Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilma Tiaringit Apriani dengan NIM 11221061. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan materi tentang komunikasi dan negosiasi bisnis, khususnya pada strategi komunikasi. Baik, kita langsung kepada materi. Materi yang pertama yaitu definisi dari komunikasi dan negosiasi bisnis. Yang pertama yaitu ada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini adalah proses penyampaian informasi secara individu atau kelompok dalam lingkungan kerja dengan tujuan mencapai efektivitas kerja. Lalu ada di negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis ini adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi, komunikasi dan negosiasi bisnis ini manfaatnya itu lebih ke membangun kepercayaan, lalu ada memperlancar alur kerja, meminimalkan konflik, serta mendukung tercapainya tujuan dan relasi bisnis dalam jangka yang cukup panjang. Lalu ada unsur-unsur komunikasi. Yang di sini ada 3 unsur komunikasi, yaitu yang pertama ada komponen komunikasi. Komponen komunikasi ini adalah elemen-elemen dasar yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang pertama itu yaitu ada pengirim. Pengirim ini biasanya dari atasan, manajer, atau rekan kerja yang ingin menyampaikan informasi atau instruksi. Lalu ada pesan. Pesan ini informasi yang ingin disampaikan bisa berupa arahan kerja, laporan kemajuan, ataupun umpan balik. Lalu di sini ada penerima. Penerima ini berupa karyawan atau tim yang menerima pesan dan bertindak sesuai arahan. Lalu selanjutnya ada umpan balik, konteks, serta gangguan. Nah, biasanya gangguan ini hambatan komunikasi seperti gangguan teknis saat meeting online atau perbedaan interpretasi antar departemen. Lalu unsur yang kedua yaitu ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini merujuk pada media atau cara pesan yang disampaikan, yaitu ada beberapa antara lain seperti lisan langsung atau tatap muka. Biasanya digunakan saat briefing harian ataupun diskusi antar tim. Lalu ada lisan tidak langsung. Biasanya digunakan saat komunikasi jarak jauh antar kantor, seperti melalui telepon ataupun video call. Lalu ada yang bersifat tertulis formal, seperti email resmi, memo, laporan mingguan. Lalu ada tertulis informal. Contohnya itu seperti chatting melalui WhatsApp ataupun aplikasi seperti Slack. Lalu yang terakhir ada visual. Visual ini mempresentasikan ataupun ada bagan ataupun ada infografis untuk mempermudah pemahaman data. Lalu unsur yang terakhir yaitu adanya gaya komunikasi. Gaya komunikasi di tempat kerja ini bisa berbeda-beda tergantung budaya perusahaan dan posisi seseorang. Di tempat saya bekerja ini, gaya komunikasi yang paling menonjol ada beberapa, yaitu seperti asertif. Asertif ini komunikasi terbuka, jujur dan langsung, tetapi tetap menghargai pendapat orang lain. Biasanya ini digunakan oleh pimpinan tim. Lalu ada yang bersifat formal. Formal ini digunakan dalam komunikasi antar departemen atau dengan pihak eksternal seperti klien ataupun vendor. Lalu ada informal. Informal ini umum digunakan antar rekan kerja sehari-hari ataupun bisa membuat suasana lebih akrab ataupun santai. Lalu ada diplomatis. Diplomatis ini digunakan saat menyampaikan kritik atau masukan agar tidak menyinggung, terutama antar level manajerial. Baik, kita masuk kepada contoh yang sering kita rasakan komunikasi di dalam suatu pekerjaan. Di sini saya mengambil di perusahaan jasa di bidang jasa desain grafis. Ada permasalahan di dalamnya, yaitu adanya keterlambatan pengiriman ataupun dalam menyelesaikan proyek divisi proyek desain untuk klien besar karena revisi yang cukup banyak. Biasanya ini
Hal ini memicu perlunya negosiasi ulang terkait tenggat waktu. Biasanya pihak yang terlibat dalam komunikasi ini yaitu ada tim desain yang sebagai pihak pelaksana proyek, lalu ada klien sebagai penerima jasa sekaligus pihak yang meminta revisi tambahan, dan yang terakhir ada manajer proyek. Jadi sebagai penengah dan penanggung jawab hubungan antara klien. Di sini ada gaya komunikasi yang digunakan. Yang pertama ada asertif dan kooperatif. Jadi pihak internal secara jujur menjelaskan kondisi tim, namun tetap menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan proyek. Lalu yang kedua ada empatik. Empatik ini yaitu tim desain berusaha memahami kebutuhan klien sambil menyampaikan keterbatasan secara sopan. Lalu ada strategi komunikasi yang digunakan, yaitu ada win-win approach atau pendekatan win-win solution, yaitu kedua pihak mencari solusi yang saling menguntungkan. Lalu ada penyampaian fakta dan data. Jadi manajer menunjukkan laporan waktu kerja dan daftar revisi sebagai bukti bahwa proyek memerlukan perpanjangan waktu yang realistis. Lalu yang ketiga adanya kompromi. Klien menyetujui perpanjangan waktu 3 hari dan sebagai gantinya tim memberikan tambahan desain gratis sebagai goodwill. Lalu saluran komunikasi yang digunakan ini biasanya ada email resmi. Jadi untuk menyampaikan permintaan resmi dan kronologis revisi. Lalu ada meeting daring melalui Zoom ataupun aplikasi lainnya. Dan yang terakhir ada melalui chat WA group. Jadi untuk update cepat selama proses negosiasi berlangsung. Adapun di sini hambatan dan solusi. Hambatan yang pertama yaitu klien sempat kecewa karena revisi dianggap lambat. Lalu solusinya menjelaskan proses kerja dengan transparan. Lalu yang kedua, terjadi kesalahpahaman mengenai jumlah revisi. Solusinya, kami rujuk ulang ke kontrak kerja dan membuat dokumen revisi yang baru. Kita masuk pada pembahasan studi kasus. Baik, studi kasus ini merupakan laporan bisnis menggunakan format 5W plus 1H. Di sini yang pertama ada what. What itu apa yang terjadi? Terjadi keterlambatan pengiriman barang kepada customer selama 2 hari yang menyebabkan customer mengajukan komplain kepada perusahaan. Sehingga keterlambatan ini diakibatkan oleh miskomunikasi antara tim sales dan tim warehouse terkait jadwal dan jumlah pengiriman barang setelah libur long weekend. Lalu yang kedua ada who. Siapa yang terlibat? Di sini yang terlibat ada yang pertama tim sales sebagai pihak yang menerima dan memproses pesanan dari customer. Lalu yang kedua ada tim warehouse sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengiriman barang. Yang ketiga ada customer sebagai pihak yang dirugikan akibat keterlambatan pengiriman. Serta yang terakhir ada manajer operasional sebagai mediator dalam proses negosiasi dan penyelesaian masalah. Lalu yang ketiga, when. Kapan insiden ini terjadi? Insiden ini terjadi pada Senin 30 Mei 2025, tepatnya setelah periode libur long weekend, ketika aktivitas operasional kembali berjalan. Lalu ada where, di mana insiden ini terjadi. Di lingkungan operasional perusahaan, khususnya antar departemen sales dan warehouse, serta berdampak pada lokasi customer yang seharusnya menerima barang sesuai jadwal. Lalu yang kelima ada why. Mengapa hal ini terjadi? Jadi, penyebab utamanya adalah kurangnya komunikasi efektif antara tim sales dan tim warehouse mengenai jadwal kerja dan prioritas pengiriman pasca libur. Tim sales mengira pengiriman akan diproses sesuai jadwal, sementara tim warehouse masih melakukan inventaris ulang dan belum menyiapkan barang untuk dikirim. Dan yang terakhir ada how, yaitu bagaimana insiden ini ditangani. Yang pertama yaitu ada proses komunikasi dan hambatan. Tidak adanya update lintas tim setelah libur panjang menjadi hambatan utama. Lalu ada informasi jadwal pengiriman tidak dikonfirmasi ulang secara formal antara sales dan warehouse.
Dan komplain dari customer baru diketahui setelah 1 hari keterlambatan, menandakan lemahnya monitoring order. Lalu solusi dan negosiasinya seperti apa? Yang pertama yaitu tim manajemen langsung mengadakan rapat koordinasi antara sales dan warehouse untuk mengklarifikasi kronologi kejadian ini. Yang kedua, tim sales menghubungi customer untuk menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan situasinya secara transparan. Dan yang ketiga, ada SOP komunikasi antar departemen diperbaiki, termasuk pembuatan checklist pengiriman harian dan jadwal sinkronisasi pasca libur. Baik, dari pembahasan yang tadi sudah disampaikan, kita tarik kesimpulannya yaitu komunikasi dan negosiasi bisnis memiliki peran penting dalam kelancaran aktivitas kerja dan menjaga hubungan profesional yang sehat. Kedua proses ini membantu menyampaikan informasi, menyelesaikan konflik, serta mencapai kesepakatan bersama. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.